Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin wa alihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para bapak jamaah Al-Kausar, pengurus kalih jamaah, mudah-mudahan Allah SWT memparinan ka urang sadayana iman sareng Islam, atau mudah-mudahan iman sareng Islam ieu teh urang dicacandak ka mana wae urang ayana, dugikeun ka urang aya dina situasi kondisi sakaratul maut, atau mudah-mudahan tina urang aya di kubur urang direncangan ku iman Islam urang. Para jamaah, para bapak sadayana, ayeuna masih khuluqul muslim ma'ar rasul, akhlak seorang muslim bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tos poin ke-12 nu kahiji ngemutan bagaimana akhlak seorang muslim kepada Rasul. Satu, mendahului kecintaan di atas segala sesuatu. Jadi kecintaan apapun yang berlandaskan duniawi wayahna dinomor duakeun ku ayana Rasul mah. Jadi ketika kita cinta setia kepada pasangan kita, jangan sampai melebihi cinta kita kepada Rasul. Tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pokok kecintaan kita, setelah itu kepada makhluk yang lain. 2, memperbanyak sholawat setiap waktu, khusus pada malam Jumat dan hari Jumat. Jadi setiap hari kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketiga, as-salatu ala tata'akkadu indama yudhkaru, bahwasanya salawat itu akan menguatkan kita ketika berzikir. Nah, zikir itu pada dasarnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma-asma Allah yang telah diajarkan, baik termaktub dalam Al-Qur'an ataupun termaktub dalam hadis. Makanya zikir-zikir dalam Al-Qur'an itu isi pokok Al-Qur'an, ada sebagian zikir di sana, Pak. Ya, sebagian isi pokok Al-Quran itu ada zikirnya bentuknya doa. Makanya kalimat-kalimat Rabbana itu adalah bentuk doa, ya, bentuk doa. Jadi diusahakan doa-doa kita itu mengambil dari Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana, surat apa, Pak? Nah, surat apa, Pak? Salat Rabbana la tuzigh qulubana. Al-Imran. Nah, katanya Al-Imran. Rabbana la tu'akhidna. Rabbana la tu'akhidna. Ya, surat Al-Baqarah 28 genep. 28 genep. Terus nanti, Pak, Rabbana nanti nu apa, Bapak? Nah, Rabbana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Surat nanti. Al-Kahfi. Terus nanti Rabbana nanti. Rabbana wa hayyi' lana, tadinya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Doa saya tak? Adam. Surat naon? Terus opat Rabbana teh. So acak deh, Pak. Rabbana anu Pak, anu apa, Bapak? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Anu seueur Rabbana di surat Ali Imran, Pak, hiji 80 hiji 8 hiji. Mulai di
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terus ini Pak Mus nu hafal ya? Nah, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Terus Pak. Nah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Terus Allah rusulika qiyamah. Terus innaka la tukhliful mi'ad. Terus atas segitu. Terus benar. Terus surat nu Pak Mus di awasna nu Ibadur Rahman Al-Furqan. Nah, eta saya robana Pak. Nah, eta. Nah, kalebat eta robana hablana nya. Rabbana hablana min azwajina waj'alna lil muttaqina imama. Tuh seueur Pak robana teh apalkeuneun Pak. Ya. Tah doa-doa eta teh ku Bapa dimaknai hadirkan hati, hadirkan akal, lihat tafsirna. Kata Robbana dengan Robbi. Sami Pak. Sami. Robbana mah domirna nahnu upami Robbi teu aya iyaan, biasanya Tuhanku. Biasana aya nu aya iyaan mah setelah Robbina. Contoh li hablina. Robbina pendek. Habli lina panjang. Aya deui Robbi zidni. Robbi auzi'ni an ashkura. Syukur tah. Tuh seueur Pak doanya. Mangga dianggo Pak ayat-ayat doa tina Al-Qur'an. Upami doa nu kawarid tina hadis naon Bapak nu hafal? Doa nu redaksi tina hadis. Tah. Ya, doa anu ayat dina hadis. Rabbana atina fid dunya hasanah Al-Baqarah ya. Baqarah ya. Baqarah. Nah, gitu terus. Naon Pak nu dina hadis? Cik besi Nabi teh teu apaleun ka. Nah, ayeuna mah tina hadis. Gitu. Hadis naon tah? Sama aya mungkin hilaf gitu teh. Hilang kabaca. Nya. Doa permintaan yang khusus ditujukan kepada kita. Doa dijauhkan dari harta haram, dicukupkan dari harta halal. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Tah eta hiji. Nani Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tilu apa? Kita meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala husni ibadatika. Jadi mohon kebaikan ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah saya untuk senantiasa berzikir, ingat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatika. Nah, itu ya. Baik dalam beribadah. Wa syukrika, syukur itu mah. Ya, a'inni ala dzikrika wa husni ibadatika. Ya, masih di situ. Pertama terus lebet karena istighfar Allahumma salam, terus tiasa ayat kursi lah tiasa, trikul lah tiasa. Sesudah salam. Tamat salat. Itu.
Nah, biasa lebat. Ya. Nah, itu. Allahumma ajirni minan nar, betul. Selamatkanlah, ajirni itu selamatkan dari api neraka. Nah, gitu. Sehat, doa sehat. Allahumma afini fi badani, itu doa hadis, Pak. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Doa hadis di sami, doa hadis khusus pada Lailatul Qadar. Ya. 10 akhir terakhir, 10 hari terakhir di Ramadan. Nah, jadi belajar doa deh, Pak. Ya, itu doa Lailatul Qadar. Nah, doa hadis Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Oh. Engke mah hiji-hiji ku abdi dites ya. Doa-doa, Pak, sebutkan doa dalam Al-Qur'an satu saja. Besi Al-Qur'an teu apaleun ka Bapak. Ya. Pak, milih mana? Al-Qur'an teu apal ka Bapak atau Bapak teu apal kana Al-Qur'an? Nah, jadi ketika Al-Qur'an teh makhluk sanes. Eta mah doa ulama. Ya, kita memohon dari 10 kebaikan. 10? Dari 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. 2. Wa afiatan fil jasad. Wa ziyadatan fil ilmi. Wa barakatan fil rizqi. Wa taubatan qabla al-maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Wah, mundel. Pertama kedah dicari itu. Jadi dicari. Tapi sapamenak abdi sanes teh hadis. Sanes. Sapamenak abdi sanes teh hadis. Sanes. Tapi perlu dikaji lagi, Pak. Diteliti lagi hadis doa itu apakah dari hadis atau memang ulama, ya, ulama. Ah, itu. Eta, Pak, doa nu mendel, Pak, nu tadi, Pak. 10, Pak. Relasi kehidupan kita di dunia, relasinya ketika sakaratul maut, kemudian relasi di akhirat di surga. Ari di surga bakal uhidi ka neraka teh. Moal gitu. Ya, tapi kemungkinan dari neraka bisa ke surga teh. Ah, gitu. Ya, neraka teh 2. Meminta meminta kita dari api neraka itu 2. 1, diampuni dosa. Ari diampuni, catatan masih ada tuh? Catatan kesalahan. Catatan kesalahan masih ada nggak? Diampuni. Masih ada nggak? Masih ada. Maka mintalah dihapus. Gitu. Kedua. Gitu. Jadi istighfar itu ada 2 makna. 1, bisa diampuni perbuatan, tapi catatan masih ada. Nah, nu kedua eta tah dihapus. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu diampuni dosa dan dihapus catatan dosa. Jadi moal diparios deui, Pak, di neraka. Pak Iwan sudah dosa apa ini? Sudah saya ampuni tapi catatan masih ada. Aduh. Nah, minta dihapuskan. Makanya sering-seringlah doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dihapuskan catatan. Ada doanya tah. Doana teh aya teh. Kayak kadang-kadang khilaf terus kieu. Gitu ya. Nah, paling tidak kata Nabi, beristighfarlah kalian setiap hari sebanyak, tina hadis ada, tina Al-Qur'an 70, tina hadis 100. Ya, tina surat At-Taubah 70 kali Nabi beristighfar, tina hadis 100. Berarti Nabi anu kacatat oge 70 di luar anu tercatat dina Al-Qur'an sareng hadis langgung sakedik langgung seueur gitu, Pak. Itu logikanya ya. Jadi logika angka bukan menjadi finish
Ya, betul. Bukan logika angka itu sanes finish, Pak. Justru harus melebihi. Kan ada ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira. Nah, dzikran katsira teh anu zikir yang sudah termaktub atau di luar yang tercatat? Di luar yang tercatat. Maktub teh kan tercatat. Ya. Zikir yang sudah tercatat ya tadi ba'diyah salat, zikir petang pagi, kemudian menjelang tidur, gitu ya, menjelang tidur. Nah, itu yang sudah tercatat. Di luar itu perbanyaklah zikir. Nah, jadi zikir salawat itu menguatkan zikir. Keempat, mendahulukan perkataan sunnah sunnah Nabi daripada pendapat orang lain atau orang-orang. 5, menguatkan jadi menguatkan hadis-hadis sahih, ya, menguatkan hadis-hadis sahih. Jadi satu, sebagai akhlak kepada Rasul, kepada Nabi, ya, kepada Rasul itu harus mempergunakan hadis-hadis sahih. Sering-sering baca hadis sahih, Pak. Itu supados apal Bapak, oh itu hadis sahih. Itu. 6, one day one hadis namanya. One day one hadis. Genap, beramalah dengan sunnah Nabi sesuai dengan keukuran kemampuan. 7, menyebarkan sunnah di antara manusia dengan cara hikmah dan cara-cara yang baik. Jantan kade Pak, walaupun kita sunnah kepada Nabi tapi ulah dipaksakan. Jadi masihan wartos ka rerencangan ka saudara orang, ka saudara muslim ulah dipaksakan, tetap sunnah Nabi kudu kitu untuk gitu wae. Jadi tetap ada bil hikmah wal uslubil hasan. Jadi dengan cara bijak, penyampaian yang baik. Tina suraton Pak, ud'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Suratan eta? Nah, suratan teh. Ya teh ngabalkeun ayat tapi teh ngabalkeun surat, Pak. Nah, itu cara berdakwah, ya, cara berdakwah. Jadi tetap metode cara, ya, upami Bapak lebat ke Fakultas Dakwah UIN itu menjadi naonnya tagline dalam berdakwah, ya, sarjana sosial Islam esos kan Fakultas Dakwah gelarna esos. Tah eta teh kedah ditalar dugikeun ka sababaraha hiji tafsir, Pak. Tafsir Ibnu Katsir, Al-Marughi, Tobari, terus tafsir seueurnya tafsir. Terus ad-difa'u an sunnatihi indama yaqdahu fiha ahadun, membela sunnah Nabi tatkala ada sebagian orang yang memfitnah dan mencemarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan nuju rame ketika siapanya anu istri Nabi bersama sahabat, kan dugikeun karame tah di kalangan sahabat, sampai terdengar kabar itu ada istri Nabi yang selingkuh gitu. Emang tuh istri namina Aisyah sanes? Aisyah. Nah, itu rame Pak di kalangan sahabat, ya, di kalangan sahabat. Sanes Pak, sanes. Ada istri Nabi yang ketika itu bersama sahabat, tetapi ada sahabat yang lain melihat persepsinya lain. Bukan karame itu Pak. Itu. Jadi pemimpin Bapak gaduh si ibu, hati-hati Pak dibonceng batur gitu maksudnya. Itu. Terus tasdiquhu fil ikhbari allati jaa biha min umril ghaibat, membenarkan berita-berita yang datang, perkara-perkara yang gaib, ya, yang gaib. Jadi perkara-perkara gaib seperti sakaratul maut gaib itu Pak. Gaib banyak, mati gaib. Terus rezeki gaib, gaib. Jodoh gaib, gaib. Terus naon nih Pak? Kematian gaib, betul Pak.
Percaya ya ilmu itu. Nah, itu ya gaib ya. Ya. Teruskan 10 menjauhi dari perkara yang dilarang. Ya, dilarang. Jadi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya jauhkan, Pak. Kemudian 11 tidak berlebihan, ya, bahwasanya Nabi juga sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang melebih-lebihkan. Ada doa-doa bahkan diidentifikasi dengan nama sholawat, Pak. Ya, jadi sholawat itu yang berkembang berlebihan gitu. 11. Nah, ayatnya nomor 12. Ikuti, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An-na'uda, hendaklah kembali, ila sunnatihi, kepada sunnah Nabi, indal ikhtilafi, ketika terjadi perbedaan. Qala ta'ala, Allah berfirman, yang maha tinggi Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Bapak terjemahkan ya, diajar Pak. Abdi Arabna, Bapak terjemahna. Fa'in, maka jika. Pami aya Pak, makanya. Nah, in, jika. Tanaza'tum. Nah, tanaza'tum berarti fa'ilnya lah Pak. Tak. Kalian berselisih. Ya. Berselisih fi pada syai'in. Nah, syai'in bisa sesuatu, bisa urusan, bisa perkara. Ya, urusan situ ya. Urusannya biasanya urusan yang berhubungan dengan agama atau urusan yang dunia biasanya. Farudduhu. Nah, maka kalian kembali. Ya, maka kalian kembalikan urusan itu hunya kana sainya. Tahu teh domir teh naon, Pak? Domir teh kata ganti naon tina hu? Tah tina syai. Hu teh ngagentos syai. Jadi faruddu syai. Gitu ya, fi syai'in faruddu syai'in gitu. Jadi tidak ada kata dua diulang. Jadi ku Al-Qur'an mah digentos ku huruf H. Ilallahi, kepada Allah. Naon tah? Al-Qur'an. War rasul, naon tah? Hadisna nu mana? Sahih teras? Nanti asa dianggo? Hasan. Teras nanti? Qudsi tiasa. Terus nanti? Nah, berarti Bapak kedah diajar ilmu hadis. Gitu. Ya, nah gitu. Nah, ngatong jadinya gitu. Jadi Bapak nanti ketika belajar hadis seperti ini hadis, Bapak kedah di pengantaran heula. Namina mustalahul hadis. Ya. Tadi Pak Iwan naruskeun tentang fikih. Pak Abdi moal wantun nerangkeun fikih sataacan bapak-bapak namatkeun kitab usul fikih. Itu bakal rame kayak Pak. Bapak tegaduh pengantar, dia tegaduh pengantar, wah dog-dog terusnya. Usir gitu ya. Jadi Bapak kedah tamat heula kitabna. Ya, kedah tamat heula kitabna. Gitu sepados Bapak ada dasar ilmu ketika masuk kepada hukum. Tahu upami hadis mah namina mustalah hadis, pami Quran tafsir ulumul Quran.
gitu. Tadi ulumul Quran kedah dikaji kedah tamat heula. Gitu ya. Teraskeun Pak. Ai yaitu ilal kitabi kepada Alkitab Al-Quran was sunnati dan sunnah, walakinnaka akan tetapi kamu indama tatkala tata'ammala terinteraksi fi hali pada keadaan ba'din nasi sebagian manusia fi hadzal asli pada pokok al-kabir yang besar, fa innaka maka sesungguhnya kamu taro melihat al-ajaba keanehan. Maksudnya apa? Jadi Pak, di kalangan umat Islam ada perbedaan nggak Pak? Terus perbedaannya menguatkan atau memecahkan? Seserang Pak? Memecahkannya? Memecahkan. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, jika kalian berselisih faham terkait tentang urusan agama, uhikeun deui kana Qur'ana, uhikeun deui kana hadisna ciga kumaha. Tapi ada sebagian orang-orang, sebagian kita ketika melihat perbedaan itu sesuatu yang aneh. Ya, teruskan Pak. Faminhum maka di antara mereka man ada orang yang yadhhab mengambil. Madhab teh tempat mengambil. Ya. Yadhhab mengambil, yadhhab itu pergi. Artinya kan pergi, dhahaba yadhhabu pergi. Jadi yadhhab itu mengambil, madhab tempat mengambil. Mengambil apa? Pendapat. Gitu. Nah, kayak abi mau lebat kadinya lah Pak. Mau lebat kadinya. Walaupun ada pertanyaan sedikit Pak ya, apakah wajib kita mengambil mazhab? Wajib tidak? Tidak wajib. Tetapi kenapa ada sebagian orang yang kekeh dengan urusan fikih mengambil mazhab Syafi'i misalkan ya. Imam Syafi'i itu tersebar di daerah Asia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Itu mazhabnya Syafi'i. Ya, mazhabnya Syafi'i. Dan kebanyakan memang mayoritas dunia itu mazhabnya Syafi'i. Tetapi ketika di Mekah kan bersentuhan kulit saja mazhab Syafi'i kan batal. Sekalipun dengan istri, gitu kan? Sekalipun dengan istri. Nah, makanya nanti Bapak, saya nggak akan masuk ke arah sana karena Bapak harus punya pengantar dulu. Khawatir nanti semakin jauh pembahasannya, tapi Bapak tidak punya pengantar. Nah, jadi saya ingin menjelaskan kata yadhhab itu seakar kata dengan madhab. Itunya poinnya di situ. Yadhhab itu mengambil madhab, tempat mengambil pendapat. Gitu. Kalian? Nah, jangan dulu disimpulkan Pak. jangan dulu. Ya, kedahnya. Ya, abdi lalaunan Pak perkawis ieu. Karena perkawis ieu mah abdi kedah membaca dulu Bapak. Abdi kedah ngejar dulu pola pikir Bapak. Pola pikir Bapak tuh dugian ka mana abdi kedah maca heula eta. Gitu. Ya, kade Pak. Kedua, abdi menyampaikan Bapak hati-hati berdiskusi agama di luar majelis ini. Ulangnya, Bapak hati-hati berdiskusi di luar majelis ini. Upami Bapak hoyong berdiskusi, tetapkanlah di majelis ini saja. Gitu ya. Kedua, berarti saya bertanggung jawab ketika ada suatu perselisihan pendiskusian bahasan di kalangan Bapak, saya harus masuk. Gitu, harus masuk. Kenapa? Karena saya di sini yang bertanggung jawab sebagai penyampai ilmu. Upami Bapak berdiskusi satu pembahasan ilmu, kemudian meminta fatwa kepada guru yang lain, maka saya tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Di luar dari kata Nabi mah, ia mah bukan anak asuh saya gitu. Itu
Makanya dalam belajar ilmu ada satu koridor adab. Makanya kenapa yang terjadi di masyarakat itu jadi ngawas ka Ustadz A, hari curcor ka Ustadz B gitu. Ya, itu makanya akan mengalami kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Nah, saya berdiri bukan atas nama kelompok. Saya berdiri atas nama ilmu. Itu ilmu itu independen, Pak. Independen. Makanya independensi saya di Quran dan hadis. Makanya ketika independensi ini berdiri dengan dasar Al-Quran dan hadis, Bapak wayahna kedah ngiring pola pikir saya. Satu, ikut dulu pengantar ilmuna gitu. Upami hadis tadinya mustalah hadis, upami Quran umum Quran, upami fikih usul fikih. Nah, gitunya banyak. Jadi berhati-hatilah menyampaikan kepada umat agar kemudian umat itu jadi bingung nanti teh. Keur bapak tehnya pusing di bumi. tambah ngawas sinten Bu pusing. Tawas itu nya manawi kahartos. Gitu. Nah, gitu. Teruskan, Pak. Nah, jadi ada sebagian orang yang menganggap itu adalah suatu keanehan. Nah, anehnya di kalangan umat kan Al-Qur'an hiji, kan hadisna ti Nabi. Nah, jadi rame kehandap. Nah, gitu nya. Nah, gitu. Nah, ta eta teh tina Qur'an mah tina tafsirna. Sedangkan tafsir itu satu, Bapak harus menguasai ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab teh nahwu sorof. Nahwu sorof teh aya ilmu mantik, bade, bayan, kemudian balagoh. Mangga Bapak bade ditambul. Gitu, Pak. Jadi nanti alat-alat ini justru harus tersebar ke umat. Jadi bukan masalah usia nanti, Pak, bagana abdi mah tos sepuh moal ngiringan ilmu eta kedah, Pak. Karena tina hadis Nabi, al ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kedah tersebar. Gitu. Makanya para tokoh agama itu sampaikan kepada umat, tiasa henteu mah uihkeun deui ka umat gitu. Karena akal umat kan benten-benten. Ya, cara menerima umat itu kan benten-benten. Tetapi ilmu jangan sampai putus. Ya, ilmu jangan sampai putus. Tersebar mah kedah tersebar. Makanya di forum masjid kedah ada kajian-kajian khusus gitu. Agar kemudian jamaah itu satu ibadah salat nanti memang sesuai dengan dasar gitu. Itulah, Pak. Angket tina usul fikih ada ittiba, ada taklid. Itu ya, satu mengikuti dengan dasar ilmu, ittiba namina. Kedua, mengikuti dengan tradisi tanpa ada dasar. Itu-ikutan, makanya namanya taklid. Nah, aya di handap, Pak, bahasa taklid. Nah, gitu Pak ya. Teruskan, Pak. Faminhum, maka sebagian mereka, man, ada orang yang yadhab, mengambil, ingdan nizai, tatkala perselisihan, ilal a'raf, memisahkan diri, wa taqalidi, ada juga orang yang mengikuti tanpa dasar dalil. Itu. Jadi seueur perselisihan teh karena itu Pak umatna Pak tadi pasiantarang ku tokoh agama itu. Mohon dah. Jadi satu, kalau sekolah ada guru kan. Tetapi ketika di masjid, nah ini perlu ada satu kekuatan. Biasa nama di salah satu masjid itu kan upami di masyarakat kekuatan hukum kusurat kan ya. RT kan memberlakukan misalkan kerja bakti kedah aya suratna. Karena kekuatan RT tina surat. Gitu kan? Jika ada kegiatan yang melibatkan warga tanpa ada dasar surat, maka menjadi lemah. Itu aktivitas sumbangan jadi lemah, Pak. Karena suratnya tidak ada kekuatan.
Begitu juga di masjid. Masjid itu harus ada kekuatan surat oleh DKM. Seperti menetapkan imam, ditetapkanlah oleh DKM melalui surat. Ditetapkan bahwasanya imam masjid Al-Kautsar adalah ini dengan kualifikasi. Nah, itu aman, Pak. Gitu. Itu aman. Itu. Jadi bukan menutup ruang Bapak untuk jadi imam. Makanya ada kualifikasi. Kenapa? Karena imam bertanggung jawab. Gitu. Imam bertanggung jawab. Nah, terus aya dugen kadinya tah sebagian umat Islam. Ada juga jalan we lah. Imam mah saha we, yang penting salat berjamaah henteu putus tiasa kadinya. Gitu. Makanya nanti karena berhubungan dengan satu kekuatan kita ada di keterangan ya, bahwasanya yang menjadi atau memimpin ibadah itu orang yang satu kan imam teh non Pak syaratnya Pak hiji naon hiji usia heula usia heula Pak gitu terakhir ya usia terakhir nu gaji naon berarti dia kalah oleh pasti mundur tah umur berarti gitu terus aqra'uhu menuka hiji adalah hafal Quran. Ya, hafal Quran dulu. Jika ada yang hafal Quran usianya berbeda atau langkung sepuh, payunkan hafal Quran. Artinya yang paling banyak hafal Quran. Kedua, yang faham fikih, Pak. Itu yang faham fikih. Aya nu hafal Quran sami tapi babagan fikihna misalkan kirang payunkeun tah nu ieu gitu. Jika misalkan tidak ada nu terakhir tah paling sepuh tah umur gitu. Tah teu aya teuing gitu. Nah eta bagian kualifikasi dalam ibadah agar kemudian apa? Satu menenteramkan, Pak. Menenteramkan. Nah, uhidi Pak. Jadi tokoh-tokoh agama teh satu sekarang dilematis Pak tokoh agama. Lebih nyaman berdakwah di perkotaan daripada di perkampungan. Gitu. Kenapa? Nih, punten ieu mah pragmatis Pak. Kenapa? Lebih kepada eta mah lebih apa namanya? Ya gitu. Itu. Makanya ustadz sekarang Bapak pamit ninggal di kalangan ustadz itu mudah-mudahan dijaganya niatnya hampir kebanyakan gitu memilih. Jadi upamanya jadwal 2 abi bentrok ya jadwalnya sanes numpang payun apa numpang ageungna astagfirullahaladzim ya. Terus gitu Pak di kalangan ustad lah oh desa oge sami itu jadi ketika kan begini Pak di dalam Sahih Bukhari ustadz itu menjadi apa namanya upami anu naon penyambut tamu ya. Ustadz itu nanti di Sahih Bukhari penyambut tamu di neraka adalah ustadz. Kayak orang baca Pak hadis nu mana tuh? Aduh. Bisa kemungkinan menyampaikan tanpa dalil gitu dengan rasa dan rasio. Makanya kata Nabi nu awal naonnya hadisnya tadi ayah hadis Nabi nih. Nah, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu finnar minan nar. Barang siapa orang yang mengatakan sesuatu perkataan didasarkan bahwa itu adalah Nabi, kemudian Nabi tidak mengatakan hal itu, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Janten ge Pak, bag-bagan ilmu mah abdi kena kunaon Pak upami ngawas kedah aya kitab. Abdi akan bersaksi bahwa apa yang saya sampaikan ini saksinya. Karena kitab gitu. Abdi misalkannya lepat ngajarkeun abdi mah berlindung we kanu ngadamel kitab Al-Azkar misalkan gitu. Ya, makanya Bapak sekarang sudah mulai terbuka wawasan, mengkaji itu harus ilmiah.
gitu, harus ilmiah karena akan bertanggung jawab kepada orang ini nih gitu ya. Al Azkar Imam Nawawi ayatnya atau ngantun Imam Nawawi ya, buku ayatnya. Nah jadi kita berdasarkan buku yang dikarang Imam Nawawi terus Pak gitu Pak. Jantan tokoh agama itu bukan setelah mengaji kemudian selesai urusan Pak, tidak, tetapi harus bertanggung jawab. Yang disampaikan sabarajalmi ya nanti akan bersaksi Pak, akan bersaksi di mana eta dasarna amalan kita teh di mana. Oh ti abdi ti Pak Asep ti Pak Asep di mana abdi mangaos kitab karena terus kaluhur gitu Pak maksud teh gitu tah gitu. Nah orang yang berilmu itu pewaris Nabi, makanya saha pewaris Nabi teh bapak gitu. Tadi logikanya kan gini, kalau disampaikannya benar, terus kebaikan orang-orang kebaikan. Tapi kalau yang disampaikan di atas salah, terus salah. Nah logika betul, logikanya terbalik nanti. Jika kebenaran disampaikan maka akan turun temurun dah kebenaran. Jika sebaliknya keburukan kesalahan disampaikan terus kehanap salah. Jadi banyak orang mengamalkan ibadah dengan yang disampaikan oleh ustadz itu, maka terus salah eta teh kadinya gitu. Gitu ada kesalahan sistemik gitu. Nah abdi teh terkadang sok dilema teh gitu Pak, sok ngahuleng Pak di bumi teh Pak. Mata kedah direkam abi Pak. Diudangukeun deui. Didagukeun deui abi Pak. Gitu. Ngarar terus teh Pak. Ada hadis Pak. Kullukum ra'in. Hafal? Nah, kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan. Seorang kepala keluarga adalah pemimpin atas keluarganya. Seorang ibu juga pemimpin atas mengurus rumah dan anak-anaknya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin yang akan ditanyai. Logika hadisnya ayat Pak, setiap kita yang hadir luput kalewat tina pertanggungjawaban ayat Pak. Tidak, maka Bapak mau bersaksi atas kepemimpinan Bapak dengan apa? Tuh cari cingan gitu Pak maksudnya sudah ada jadi ini kan bisa di dua kutub Pak. Ini paling kalau kita berkaca begini, saya nggak berani menyampaikan apa-apa. Nggak berani, nggak berani kalau misalkan karena takut ini kan. Khawatir bahwa yang disampaikan itu salah. Walaupun saya perlu naikkan ilmu, tapi di sisi yang lain kan sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah ini kudu disambung ke nih pemahaman ini kalau saya. Jangan sampai betul ya. Katakan Abi kan menjaga dari ayat selama ayat Pak Mus, selama ayat Pak Ustadz. Saya nggak berani nih ngomong mana. Awalnya supaya udah hafalannya saya akui jauh lebih daripada saya. Nah ini yang perlu dimaknai kalau misalnya apa namanya dua ini supaya udah siente ulah tah gitu. Ya. Nah itu Pak. Jadi ketika Bapak akan tampil di umat, Bapak persiapkan dulu materi, gitu ya. Paling tidak materi yang Bapak akan sampaikan paling tidak anu tilas ngaos Pak. Gitu, anu tilas ngaos. Abdi ge da ngadugikeun mah nu tilas ngaos Pak. Nu tilas ngaos ku abdi teh diuihkeun deui, ditalungtik deui, sampaikan deui gitu. Itu lebih selamat. Lebih selamat. Kedua, bagaimana dengan satu sisi masjid kedah jalan salatna, satu sisi kita juga tidak berani karena kapasitas ilmu. Kumaha atuh jalan keluarna? Jalan we Pak dua-duana. Gitu. Jalan dua-duana. Kenapa?
Karena masjid ini bukan tanggung jawab Pak DKM saja. Semuanya. Semua teh anu jamaah atau bukan jamaah bukan? Bukan, tetapi yang di situ mengakui dirinya seorang muslim. Apakah kelompok tertentu? Jangan. Kembali lagi Pak, saya tidak mengarahkan kepada satu kelompok. Jangan Pak. Itu Islam Pak gitu. Jangan. Makanya kembali lagi tadi pertanyaannya, satu ada kehati-hatian, ada juga ketika disampaikan ternyata memang berat. Ya, memang berat. Beratnya apa? Karena harus bertanggung jawab. Saya juga dari sekarang ketika bertekad menyampaikan apa yang ada di dalam karya ulama, itu dari sekarang dipersiapkan ilmunya untuk nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak hari ini 20 orang saja, berarti Bapak di keluarga ada 4, dikalikan 20 kali 4, berarti sebanyak 80 orang. Bapak mengambil 4 orang dari 1 orang. Kemudian Bapak menyampaikan kembali. Nah, ini maksudnya Pak. Makanya bag-bagan tentang agama, satu sisi memang menjadi satu syiar, tapi satu sisi juga menjadi ketakutan tersendiri Pak. Sieun Pak, begitu Pak. Itu. Makanya innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama, orang yang berilmu. Gitu. Jadi jangan bangga dengan dirinya termasuk kepada suatu kelompok anggota Majelis Ulama Indonesia misalkan gitu ya. Jangan Pak. Bukan label, yang kita cari bukan label. Justru ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilih ibadahna salah, bilih yang disampaikan salah, gitunya. Bilih abdi ujak ajak di salah gitu. Nah, makanya di forum ini sudah mulai nih Bapak tersadarkan pentingnya kembali mengajar atau belajar pokok-pokok agama. Pokok agama tadi bahasa Arab, ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, usul fikih, eta pokok-pokok nanti. Gitunya. Nah, semester depan. Masya Allah. Engke Pak, Nabi akan bersaksi Pak. Jumlah manusia hari ini kan 8 miliar Pak. Ya, 8 miliar. Kemarin sudah disampaikan Pak. Hari orang yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, umat Nabi sanes. Umat Nabi Pak. Gitu. Berat Pak Nabi teh Pak. Bahkan di saat Nabi ketika sakaratul maut, apa yang dikatakan 3 kali Pak. Ya, 3 kali Pak. Coba Bapak masuk kepada logika Nabi Muhammad ketika itu. Satu sisi Nabi sakaratul maut, satu sisi Nabi melihat umatnya. Padahal umat nanti tacan seueur hari teh Pak. Ya, 11 hijrah Pak. Ya, tahun ke-11, Nabi kan meninggal tahun ke-11. Ayeuna tos sabaraha tahun? 1447 Pak. Cobi Pak. Ya, 100 tahun berapa jumlah ketika ditinggalkan oleh Nabi? Nabi pangabotna bertanggung jawab di hadapan Allah. Gitu, Pak. Kenapa di dalam azan Bapak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena berat Pak, kalimat itu berat. Teraskan Pak hadisnya Pak. Ayat teraskan ketika seseorang mengucapkan doa itu maka engkau masuk kepada surga masyita, apa yang engkau kehendaki. Surga nu mana mangga gitu. Ketika dimaknai betul Pak. Nah gitu. Ada hadisnya itu teraskan. Dengan kalimat itu Bapak memilih pintu surga yang mana yang Bapak kehendaki. Cik sahadat mana nuku Bapak diucapkan bisa sampai memilih oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga. Kalangkung azan bias Pak. Nah, gitu ya. Kalangkung. Pada azan di dewe itu. Pada azan lah. Ya, mangga azan lah.
Islami. Yes. Asik deh, asik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Allahu rabb hadhihi al-tadam wa salatu al-qaimah Muhammadin astaghfirullah wa ba'atha maqama mahmudin alladhi wa'ada. Teruskan Pak. Mangga. Wa akharu, sebagian yang lain, yadhabu mengambil, ilama tamlihi, kepada perasaan, alaihi, atasnya, nafsuhu, dirinya, al-ammaratu bisu, ya indikasi amarah yang buruk. Nah, jadi ada sebagian orang ketika ada perselisihan, jadi malah timbul emosi, Pak. Itu perpecahan. Kan rame di umat perkawis kunut sareng teu kunut ramenya. Itu kunut ieu kunut antara salat tuhnya nu kunut jeung nu kunut ge rame, mending teu salat. Gitu. Pak, bag-bagan eta mah uihkeun deui, Pak, ka diri masing-masing, Pak. Selama ada keterangannya, amalkan. Ya, keterangan, ketika ada keterangan tah kayak difilter kembali keterangan itu kuat atau tidak, tambah kembali kepada ilmu masing-masing. Silahkan Pak, jangan sampai menutup membatasi ibadah pemahaman saudara-saudara kita. Terus Pak cekap ya. Jadi kembali lagi yang tadi, tidak menyampaikan suatu pemahaman kita kemudian memaksakan kepada orang. Itu makanya kenapa kata Nabi, kata Allah, ud'u sabili rabbika bil hikmah. Gitu. Kita bukan ingin benar, kemudian tapi dengan cara yang salah malah memecah belah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat 3 ayat 102, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ulah tuh gitu ya. Ulah hari perpecahan mah. Makanya kalimat awal lagi dipanggil oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Kuatkanlah keimanan kalian dengan ketakwaan. Gitu Pak. Jadi
bukan selera dulu, tetapi lihat dulu kondisi saudara kita bisa menerima atau tidak. Gitu. Abdi sami abdi moal tiasa dugikan ka lasut Pak. Apa namanya, menyampaikan lihat kondisi Bapak dulu. Ya, dilihat kondisinya, ya cukup umur tidak gitu. Gitu. Nah, gitu Pak. Teraskan Pak, wa akharu. Ada sebagian yang lain yadhabu, yang mengambil ila ara'il basyari, kepada pendapat-pendapat manusia, wa adzawaqihim, dan perasaan mereka. Gitu, perasaan Al Kausar mah urang seragamkeun we nya. Gitu. Jangan, Pak. Ya, karena fleksibilitas itu bukan pada wilayah perasaan. Jadi upami agama didasarkan ke perasaan, ya, bakal bakal rusak. Rusak, Pak. Jangan, Pak. Jadi dasarkanlah, sampaikanlah kepada umat bahwasanya ini, Pak, saya mengambil misalkan kaifiat dalam ibadah di masjid ini, mengambil hadisnya ini, Qurannya ini, gitu. Sampaikan, Pak, sampaikan. Jadi sayang, Pak, lebar umatnya, Pak. Sudah bagus-bagus masjidnya, Pak. Di sini sudah bagus-bagus masjidnya, tapi jamaahnya, Pak, tidak dirawat. Gitu. Gitu. Renghap, Pak, duh nafas. Karunya, Pak, umat, Pak. Tos mah ada Pak sebagian orang yang sudah usianya ingin betul-betul bertobat, kelihat misalkan jamaahnya berselisih, kan deui, Pak. Gitu deui. Bisa jadi begitu. Akhlak kita tuh begitu, Pak. Ayana di lingkungan orang di RT hiji, kan teu sadayana ka masjid, Pak. Ya, bagaimana caranya? Gunakan akhlaknya, Pak. Ya, digunakan akhlaknya, sikap kita baik, Pak. Jangan sampai merendahkan orang yang tidak ngaji. Jangan, Pak. Itu tidak berakhlak. Bisa jadi Bapak ngawas akhlak tapi tidak berakhlak, gitu. Gitu. Kenaon abdi mayunkan akhlak? Karena sebagai pucuk daripada ilmu ada di akhlak. Ya, akhlak, Pak. Tangkal teh paling intina buah. Tah, buah dari seseorang itu akhlak. Bapak tos kuat akarna, Bapak tos kuat batangna, Bapak tos banyak rantingna, Bapak sudah bagus daunnya. Kemudian ketika buahna muncul hiji buah jual buruk we, Pak. Bisa jadi kebesaran kemuliaan kita buruk dengan satu akhlak. Bisa jadi perkataanna, bisa jadi pemikiranna, bisa jadi tangan kita. Gitu, Pak. Wih kendai Pak akhlak. Teu asak buahna gitu. Di karbit malah gitu banyak. Gitu ya. Sampai di karbit jadi peyem. Hari orang di karbit jadi naon. Gitu, Pak, ya. Jadi yuk, Pak, sama-sama Bapak membawa diri Bapak masing-masing bahwasanya pentingnya akhlak itu adalah satu untuk memperbaiki diri kita. Jadi kalau ada satu kajian tersebut mengingatkan kita kepada Allah, cara akhlak kepada Allah, ikuti, Pak. Gitu. Tapi kalau ada satu kajian yang kurang mengingatkan kita kepada akhlak kepada Allah, diterima aja dulu. Ya, diterima aja dulu. Kemudian kita filter. Gitu, Pak. Bapak sami, apa yang saya sampaikan jangan ditelan bulat, Pak. Mohon. Gitu. Jangan ditelan bulat apa yang saya sampaikan. Khawatir saya juga salah. Ya, khawatir juga salah. Makanya Bapak pilah nih, oh iya mah nu didugikeunna Quran gitu. Oh iya mah nu didugikeunna hadis. Oh iya mah nu didugikeunna perkawis tentang pemahaman. Tah gitu. Tah pemahaman nu didugikeun hati-hati heula. Tahan heula, Pak. Tahan heula gitu. Nah, itulah. Nah, mazhab mah, tapi kita harus memuliakan para imam, ya, karena kalau tidak ada lahir mazhab tidak akan lahir, Pak, kita. Gitu. Tetap kita muliakan ulama, ya, jangan jadi sentimen kepada mazhab, jangan, Pak.
Ya, makanya nanti mazhab Imam Malik Pak takbirnya ngan sakali Pak, mengangkat tangan ngan sakali. Allahu Akbar, tos ruku teh, atau saya Mbak gitu. Mazhab Maliki, gitu ayah dalil, di mana? Di Nabi, gitu. Makanya luaskan Pak cara pandangnya. Nah gitu, jangan sampai Bapak sempit cara pandang, kemudian sampai menyimpulkan bahkan menghukum. Kalau wakaah menghukum mah, kayak kau abdi ditaruh salah, Pak tos khatam usul fikih tak acan. Gitu. Berani hukum juga ketika kita berbicara soal masalah. Ya. Di lupa salah. Saya masalah ini belum jujur lebih lah 5 abid ada berapa masalah ada 10 masalah yang juga kalau berbicara masalah Detailnya ya. mengikuti yang mana jadi kita mau berbicara seperti apa kita mau kita soal nah gimana bikin masalah itu begitu Nah, baik betul. Nah, di antaranya Abi betul apa Mas gitu. Ikuti belum? Nah, itu mana Ya. yang baik di Ya Pak, abdi wantun ngadugikan mazhab saatos Bapak rengsek kitab usul fikihnya. Gitu. Ya. Bagus ya. Sakitu bentennya Pak ya. Anu tiasa kadugikeun ku abdi dibaca cepat. Mudah-mudahan kayak orang tiasa ngalih bahasan karena akhlak muslim kepada sahabat. Tuh, ada sebagian orang yang mengambil pendapat sebagian manusia kemudian perasaannya. Justru yang benar, yang wajib itu adalah dia mengembalikan kepada pemahaman itu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Itu ya terakhir. Wal wajibu huwal audatu ilal kitabi was sunnah. Itu yang benar. Yang benar. Kemudian yang ke-13, betul, ke-13 adalah menerima secara seutuhnya pada perintah dan larangan dan meniadakan keraguan-raguan. Ulah ragu Pak, upami sumping tina Al-Qur'an sareng sunnah, sareng hadis Nabi. Panggilan suran Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul di mana ketika kalian dipanggil, yang mana panggilan tersebut memberikan kehidupan kepada kalian. Jadi Pak, ajakan sholat teh memberikan kehidupan Bapak. Ajakan sholat Bapak sumping ke masjid menghidupkan. Jadi itulah 5 yuhyikum, sesuatu yang memberikan kehidupan. 14, beriman bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik atau seutama-utama penciptaan Allah, makhluk Allah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup Rasul, tidak ada Rasul setelahnya. 15, mempelajari sejarah Nabi dan mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang disampaikan Nabi. Kemudian 16, mencintai para sahabat yang dimuliakan dan pengikut sahabat. Jadi Bapak nanti akan diarahkan bagaimana Bapak kesolehan sahabat. Cik Bapak terang te kesolehan sahabat Ibnu Abbas, Bapak terang te kesolehan Ibnu Mas'ud, Bapak terang te kesolehan Abu Bakar, Bapak terang te kesolehan Umar, Bapak terang te kesolehan Utsman, Ali gitu kan. 2 tahun sepening 1 tahun 3 hari 4 hari sepeninggal Nabi. Abu Bakar kan gencar Pak 2 tahun selama kepemimpinannya. Gencarnya apa? Itu memberantas nabi palsu Pak. Ya, memberantas nabi palsu. Iya Abu Bakar Pak. Hatinya lembut, benghar Pak. Tetapi tidak begitu kekayaannya tidak melupakan dirinya untuk senantiasa, kan hampir setengah hartana untuk Nabi Pak, untuk dakwah Nabi. Ari orang gitu ya, gitu. Teruskan Pak, mencintai orang yang berpegang teguh pada sunnah. Cik saha kinten-kinten di para jamaah anu kehidupan nanti sesuai Nabi, sholat nanti sesuai dengan hadis Nabi. Teruskan Pak,
Jadi mencintai orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi. 18 ini Pak, membenci pelaku bid'ah dan pendosa pada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati Pak, ya hati-hati. Sholat subuh jadi setengah. Nah itu teh bid'ah dari rusuh. Anu kita mah tos paten Pak, sudah jelas. 19, meyakini bahwasanya di sana mata itu ada kalimat ma di depannya fi'il madi itu menafikan kematian Nabi. Jadi menganggap Nabi masih ada gitu. Hatta ballagul balagul mubin, sampai tersampaikan suatu berita yang nyata. Al yauma akmaltu lakum dinakum, artinya agama ini sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Bag-bagan wilayah agama atau sempurna. Nah, sudah sempurna Pak. Tidak ada inovasi Pak. Tidak ada kreativitas. Ya, wilayah etama atos paten ti Nabi. 20, mencintai keluarga Nabi dan pengikutnya, akan tetapi jangan Pak, la narfa'uhum fawqa manzilatihim, jangan sampai meninggikan di atas derajat melebihi Nabi. Seperti apa? Falat naglu fi Ali wala Fatimah wala ghairihim radhiyallahu anil jami. Jangan sampai engkau melebihkan pada karakteristik Ali, jangan sampai melebihkan ke Fatimah atau di luar itu. Jadi tetap ya kita mendahulukan Nabi, tetapi paling tidak ada sebagian orang yang menyamakan Ali itu setara dengan Nabi. Nah, gitu akhlak kepada Nabi, agar kemudian ibadah kita, akhlak kita kepada Nabi ada koridor-koridor. Bag-bagan perkawis tentang ibadah mah ikutna ka Nabi. Jadi kata Nabi, jika engkau bertanya urusan agama, maka tanyalah aku. Jika engkau bertanya tentang dunia, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Gitu. Kata Nabi, dunia mah lebih paham aranjeun gitu. Cek Nabi bag-bagan tentang pertanian, ku Nabi teh diberi saran, pek teh gagal, Pak. Weh deui sahabat teh, Nabi nah gagal. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Gitu. Ya, bag-bagan dunia mah aranjeun anu lebih mengetahui. Hatur nuhun. Terakhir Bapak, mohon dikedepankan akhlak. Pengajian kita bukan pengajian untuk menjustifikasi amal orang, ya, bukan, tetapi untuk menjustifikasi amal sendiri. Sama tidak ya apa yang kita sampaikan di Al-Quran dan Sunnah. Hapunten bahasana ngalangkungan anu ti pihatur teu aya sanes, kita saling menjaga. Karena yang kita harapkan adalah satu Pak, yang tadi semangat kita bertakwa kepada Allah dan menjaga persatuan, ya, menjaga persatuan dalam ibadah. Hatur nuhun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.